Shalom saudara, firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang telah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan akan menjadikannya indah untuk kemuliaan-Nya. Mari bukalah hatimu dan datang kepada Bapa yang menerima dan memulihkan akan hidup kita. Setiap hati yang patah dan hidup yang hancur, terimalah pemulihan dari Bapa dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat setiap kita, amin. Anugerah Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang setia ya Aba. Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari bersama-sama angkat suaramu, mari nyatakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Sungguh tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Aman bersamamu. Kami mau nyatakan Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang
yang kami perlukan Tuhan Yesus. Amin. Engkau mulia Tuhan, Bapa Kau setia. Mari biar jemaat saja nyatakan. Kau tunjukkan kasih. Yes Lord Jesus. Mari angkat pujian ini sebagai ucapan syukurmu buat Tuhan. Oh, Engkau setia Tuhan. Oh, Engkau mulia dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Oh, yes, amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari dengan segenap hati nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau sediakan yang ku perlu. Kau mulia Tuhan, Bapa Kau setia. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Engkau Allahku yang setia Tuhan Yesus, Allah yang dapat ku andalkan, Allah yang jadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Oh, oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami angkat suara kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Mari Bapak Ibu sekalian, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari bersama-sama angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Oh ya ralabaya syanda ya ralabaralabaya, mari sembah Dia, sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Oh, sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Oh ya ralabaya syanda ya ralabaralabaya ralabaya. Oh ya ralabaya ralabaralabaya syaralabaralabaya. Sungguh Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Yes Lord, Kau yang layak, Kau
Yesus yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Engkau yang layak, Kau yang layak Tuhan disembah. Biar jemaat saja nyatakan, Kau yang layak. Yes Lord, sungguh Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima pujian Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, bersama-sama sambil angkat kedua tangan tinggi-tinggi nyatakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh ya rala barala 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 baya syarala barala barala baya rala baya. Oh ya rala barala baya rala baya rala baya rala baya syarala barala barala baya rala baya. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Come on, sing Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Yes. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. Kita percaya di tahun dimensi yang baru. Sungguh apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan wuh. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
jemaat Tuhan nyatakan pujian ini dengan iman. Apa yang tak pernah, amin, nyatakan yang tak pernah didengar, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati. Yes, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Yes, Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Mari dengan iman percaya nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya kalau dikatakan tahun ini adalah tahun P. Mari sama-sama kita mau berkatakan, aku diberkati, engkau diberkati. Kalau ada orang di sebelah kanan kirimu, katakan, aku diberkati, engkau diberkati. Sekali lagi katakan, aku diberkati, engkau diberkati. Katakan amin, haleluya. Sebab kasih setia Tuhan nyata buat setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan kanan kirimu, engkau diberkati, engkau dilimpahi, engkau diberkati, engkau dilimpahi. Sebab anugerah Tuhan nyata buat setiap kita, buat gereja Tuhan, bahkan buat Indonesia. Haleluya. Mari
akan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. 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 Yuk mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh dengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Oh ya ralabaya syanda ya ralabaya. Bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini ya Allah. Bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan, buat jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan di setiap kami Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya syanda ya ralabaya. Mari angkat kedua tangan-Mu, mari kita mau nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, amin. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, amin, amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawan setiap kami. Oh, menjamah setiap kami Tuhan, mengurapi. Kami percaya Tuhan, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Senang sekali malam ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk
senior saya dalam pelayanan, Bapak Pendeta Audi Rohadi, yang sudah mempercayakan saya dalam pelayanan di ibadah doa malam GB HOG pada malam hari ini. Nama saya Setia Budi, saya berasal dari Jakarta, ya, tapi sekarang udah jadi orang Batam, karena sudah 21 tahun, ya udah tinggal di Batam. Punya istri 1, punya anak 2, ya, sepasang. Yang pertama perempuan sudah SMP 1, yang kedua laki-laki baru usia 3 tahun. Nah, sebenarnya saya juga masih punya keluarga di Tangerang, jadi kalau pulang ke Jakarta pasti juga saya pulang ke Tangerang. Ya, jadi kalau dengan Rayon 3 ini sudah seperti keluarga sendiri, keluarga dekat sekali. Ya, saya dengan Pastor Doni itu sahabat baik. Kami sama-sama melayani sebagai youth pastor tahun 2005 ya 2006 atau tahun segitu masih zamannya Pak Wiryo, Pak Andi semuanya, ya. Dan sekarang saya dipercaya oleh Gembala Rayon Pendeta Hani untuk menggembalakan salah satu cabang gereja di Batam. Dan kita bersyukur kalau di Batam kami sudah mulai ibadah onsite. Ya, udah mulai ibadah onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan hari ini saya bersyukur sekali. Nah, seperti saya dipesankan bahwa hari ini saya tidak sekedar hanya untuk khotbah atau ngajar, tapi saya ingin sharing Bapak Ibu Saudara, berbagi hidup di dalam Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga adalah orang-orang hamba-hambanya yang luar biasa. Dan saya percaya juga ada banyak kesaksian di mana Bapak Ibu juga sudah alami sepanjang kehidupan ini. Bahkan terutama di masa pandemi ini, saya percaya melewati masa-masa sukar seperti ini, Tuhan menyatakan kasih dan kebaikan-Nya. Haleluya. Saya berikan tema renungan pada hari ini adalah hidup karena anugerah-Nya saja. Kalau saya flashback, saudara, saya datang ke Batam merantau tahun 99. Saya meninggalkan kota Jakarta pada waktu itu setelah kerusuhan. Saya menyadari betul waktu itu kehidupan saya di Jakarta adalah kehidupan yang sangat tidak berkenan, sehingga saya harus dilarikan ke Pulau Batam karena saya meninggalkan begitu banyak kejahatan, saudara. Saya harus punya banyak hutang dan sebagainya. Saya terikat dengan narkoba dan sebagainya, dan membuat saya harus dilarikan ke Batam karena demi keselamatan saya. Waktu di Batam memang ya mau nggak mau, karena kehidupan saya di Jakarta nggak benar. Saya di sekolah harus dikeluarin, harus nggak naik kelas dan sebagainya. Jadi memang udah nggak punya masa depan lah. Makanya begitu merantau pun orang sudah menjulukin saya, memberi label pada nama saya itu Setia Budi Madesu, masa depan suram. Semua orang udah tahu ini si Budi tidak akan pernah jadi orang. Saya pecandu berat, hari-hari saya ada di diskotik, hari-hari saya pakai putau, hari-hari saya nyabu dan sebagainya. Udah, saya tidak pernah pulang ke rumah. Saya ingat kalau zaman dulu tahun 90-an masuk diskotik itu masuk hari Jumat, pulangnya Senin, saudara, keluarnya Senin. Jadi itu adalah satu hal yang terus-menerus saya lakukan. Jadi kalau saya ingat, saya flashback, hari ini saya menyadari saya ada untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Nya saja. Nah, singkat cerita, saudara, saya lari ke Batam dan saya harus terima konsekuensinya. Saya kerja sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai kopi selama 1 tahun lebih. Nah, saudara, kenapa saya bisa ngalamin hal seperti itu? Ternyata penyebabnya cuma satu, saudara. Karena saya nggak punya ayah di rumah. Jadi, mama saya ini istri kedua. Jadi sejak kecil, papa saya itu nggak ada di rumah. Jadi inilah sekarang saya bersyukur juga kita punya pelayanan Healing Open Camp. Kita punya pelayanan tentang para ayah yang kita sekarang sedang layani dan sebagainya. Karena ini penting sekali. Karena saya menyadari betul ketika hari itu saya punya figur ayah hilang di rumah, saya menyadari bahwa saya nggak punya kasih Bapa di rumah. Itu tinggal seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan betul ketika menjelang remaja, hidup saya mulai berubah. Saya mulai merokok, saya mulai make, semua sebagainya, dan udah nggak bisa balik lagi, saudara. Akhirnya saya merantau ke Batam. Saya ingat banget di Jakarta pun saya langganan masuk Husada, saudara. Jadi ini mata saya 8 jahitan, saya harus tabrakan di depan Harko.
Saya juga jatuh di Monas pernah, geger otak ringan juga pernah, saudara. Dan hari ketiga saya harus bilang sama mama saya harus keluar dari rumah sakit karena saya tahu mama saya nggak punya uang. Mama saya tanda tangan ke rumah sakit karena saya ngotot, saya nggak mau bebanin mama saya. Sementara saya masih harus dirawat cukup parah. Tapi saya bilang di rumah aja. Saya bersyukur masih hidup sampai hari ini. Jadi, saudara, hidup saya betul-betul tidak punya harapan. Tidak ada satu kepastian. Saya menjadi seorang anak muda yang tidak menjadi contoh dan sebagainya, sudah kelam hidupnya. Sampai di Batam, saya kerja, belum ada perubahan, saya masih make, saya masih on, saya masih kehidupan malam, nongkrong di Pujasera, dan sebagainya. Tahu sendiri kota Batam, kota yang sangat metropolitan untuk hiburan malam pada waktu itu. Sampai suatu kali, saudara, nah saya tahu, kalau kita ada hari ini, itu karena satu bagian ada doa-doa orang yang mengasihi kita. Bisa saja itu orang tua kita, bisa saja om dan tante kita, atau orang yang mengasihi kita. Saya tidak pernah lupa, saya punya om di rumah, adik mama saya nomor 6, itu dia seorang pelayan Tuhan. Dia senantiasa mengajak kami ke gereja sekolah minggu sejak kecil, dan dia terus doain kami. Saya tahu itulah yang membuat saya hari itu tiba-tiba seperti teringat akan doa-doa dia, akan setiap jerih payah dia untuk ngajak kami ke sekolah minggu. Ya waktu itu saya masih, kalau di Jakarta saya ibarat di Basilea, ya di sini di Cimahi. Sama Kak Lukas ya, almarhum, itu saya panggil dia masih kakak, sampai hari ini masih cukup baik ya, kalau kenal kalau ketemu masih kenal, karena keluarga saya melayani di Basilea. Saya ingat banget, nah satu kali saya pengen ke gereja, saya ketemu teman security di sebelah, dia ngajak pergi gerejanya ke GPIB. Waduh, saya ikutlah, seneng. Sampai di GPIB, karena saya udah lama sekali nggak ke gereja, udah tahunan nggak ke gereja karena saya udah hilang. Sampai di GPIB, gereja Protestan, lah, kok ibadahnya nggak seperti saya waktu di Jakarta, saya bilang. Kok ini sunyi senyap, wah ini ngantuk sekali. Ngantuk sekali, saya hanya ikut 2 kali saja pada waktu itu, dan habis itu saya bilang sama teman saya, Pak, saya nggak ikut lagi ya, saya cari alasan. Saya berjuang, bergumul. Akhirnya saya ketemu gereja kita di sana, yang ada sekarang saya melayani, akhirnya saya diajak teman. Itu saya masuk, saya bilang, wah, ini pas nih. Waktu masuk gereja, apakah hidup saya berubah? Belum. Saya masih merokok berat. 2-3 bungkus hari itu di Samsu, saudara. Jadi masih perokok berat, belum berubah. Sampai suatu kali Roh Kudus mulai menginsafkan pelan-pelan, tapi berat untuk berubah. Tapi saya bersyukur. Pada waktu itu masih ada family altar zaman dulu ya. Saya ingat sekali, saya sadar bahwa saya perlu orang lain ini untuk menolong saya. Saya nggak bisa menang dari kehidupan lama saya seorang diri. Saya daftarkan diri saya ke gereja. Untuk daftarin diri mengikuti kelompok cool kalau sekarang, itu nggak mudah. Saya percaya ini dialami oleh banyak orang, saudara. Untuk bisa bergabung dengan komunitas, dengan kelompok rohani yang berubah, beda stylenya dengan gaya hidup lama, pasti nggak gampang. Ada banyak intimidasi biasanya yang membuat kita dihalang-halangi untuk sungguh-sungguh. Sama, saya ngalamin juga, saudara. Akhirnya saya terobos, dan puji Tuhan kirimin satu orang kokoh untuk menolong saya, saudara. Dia membantu saya melewati masa-masa sukar, 8 bulan saya berhenti merokok, berjuang hebat, saudara, ngalamin kecanduan saya. Dia setia mendampingi saya lahir baru, dan singkatnya saya diangkat keluar dari kedai kopi, mulai perlahan-lahan, saudara, untuk hidup di gereja. Mulai coba ikut rumah doa, menara doa, dan sebagainya. Apakah pekerjaan saya berubah? Belum. Masih dari kedai kopi, pindah menjadi seorang sopir, saudara, bawa mobil. Tapi saya tahu sejak itu, iman saya mulai bertumbuh. Saya perkatakan firman tiap hari, saudara. Makanya ini pun saya ajar kepada banyak orang, karena di Batam, banyak ini karyawan-karyawan pabrik, Bapak Ibu Saudara. Jadi mentalnya tuh banyak mental pekerja. Sehingga kadang-kadang ada banyak pola-pola pikir dari kampung yang masih saklek, mereka nggak bisa ubah. Bahkan terhadap firman Tuhan pun mereka masih ragu. Jadi saya mulai ajar seperti yang saya lakukan sampai hari ini. Tiap hari saya ngomong di cermin. Saya bicara bersama diri saya, Bud, kamu ini kepala, bukan ekor. Kamu ini pemenang, lebih daripada pemenang. Kamu orang yang berharga di mata Tuhan. Gak ada yang salah dalam hidupmu, Bud. Sekalipun ayahmu meninggalkan kamu, Tuhan gak akan meninggalkan kamu. Tiap hari saya ngomong gitu, saudara. Saya tumpang tangan ke atas kepala saya hanya minta hikmat, saudara. Karena saya tahu saya bodoh, saudara. Ini otak saya udah ada gangguannya. Saya pelupa berat, saudara.
Jadi konsekuensinya tetap harus saya alami. Saya pelupa berat sampai hari ini pun kadang-kadang masih nyangkut, saudara. Ya tahu saya tahu itu untuk mengingatin saya bahwa saya perlu bergantung sama Tuhan. Saudara, singkat cerita, saya full time pastor ini baru tahun ke-14, saudara. Jadi perjalanan pelayanan saya pada waktu awal pertobatan sampai saya full time itu tidak begitu panjang, saudara. Tapi saya mau beritahu tentang segala kebaikan Tuhan yang saya alami dan bukti bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang betul-betul menyatakan janjinya. Dia nggak pernah lalai. Saudara, waktu saya dipanggil melayani full time, saya tahu itu adalah panggilan dari Tuhan. Saya sudah menikah pada waktu itu, dan jabatan saya cukup bagus, saudara. Bayangin, dari seorang masa depan surat, dari seorang anak muda yang berandalan, rambut gondrong, kurus kering, pecandu, kehidupan yang nggak beraturan, berantakan, masa depan suram. Tuhan kasih saya izin, saudara, kesempatan. Jabatan terakhir saya dalam pekerjaan pada waktu itu adalah sales marketing manager di penerbangan, saudara. Itu hal yang mustahil buat saya. Saya kalau ingat sampai hari ini saya nangis. Bayangin, saudara, dari seorang anak muda yang nggak punya harapan, hari itu saya sangat dihormati. Saya nulis artikel di koran di mana-mana. Saya bicara di anggota dewan. Saya konversi pers terus, saudara. Saya kerja di Adam Air. Cukup lama. Hampir 3 atau 4 tahun saya ada di Adam Air. Dengan jabatan yang bagus. Itu caranya ajaib juga, saudara. Tuhan nyatakan keajaibannya. Bayangin, dari seorang anak muda yang nggak punya masa depan. Usia saya masih muda sekali pada waktu itu, saudara. Tapi Tuhan nyatakan bahwa dia betul-betul menggenapi firman yang terus kita ucapkan dengan setia. Makanya hari ini, saudara, apa yang menjadi pergumulan kita, terus saya ucapkan dengan setia. Tuhan pasti menggenapinya. Selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia pasti akan menyatakan mukjizatnya. Saudara, makanya saya ketika dipanggil melayani sepenuh waktu sama gembala rayon saya, saudara Pastor Hani, saya tahu Tuhan berbicara sama saya. Saya bilang sama istri saya, Mam, Tuhan panggil kita full time. Saya bilang, aduh, kata istri saya, ya udah kita doa dulu deh. Tapi saya udah kasih tahu sama dia, ini sudah Tuhan kasih saya cukup lama. Waktu saya beri cerita ke mama saya, saudara, waduh, kalau orang tua ini dengar anaknya pengen jadi pendeta sepenuh waktu, pasti akan lain-lain ya ceritanya, saudara ya. Mungkin kalau bapak ibu saudara juga punya anak juga pasti nggak gampang ya. Mama saya langsung bilang gini, Bud, jangan akal-akalan lah, Bud. Itu pasti suara hatimu aja itu. Kan lu bisa tetap melayani Tuhan sambil juga kerja. Sayang lu, jabatan lu udah bagus lu. Dihormati, kerja pakai dasi, naik mobil, terbang kemana-mana gratis. Kan mama saya juga sering terbang gratis akhirnya, saudara. Bayangin, semua, saya cerita ke semua orang, saya dibodoh-bodohi, saudara. Aduh, saya bilang ini salahnya cerita nih. Terus saya tutup telinga, saya berdiam diri 1 bulan penuh, saudara. Dan betul, konfirmasi datang banyak sama saya, dan akhirnya saya putuskan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tutup telinga rapat-rapat, dan udah saya melayani Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi 1 tahun setelah saya full time, belum 1 tahun lah. Perusahaan tempat penerbangan di mana saya bekerja, itu kolaps, saudara. Bangkrut. Dan semua orang yang tadinya bilang saya bodoh, bilang saya akal-akalan, semua berbalik bilang, iya ya, memang Tuhan sudah panggil kamu melayani untuk jadi seorang pendeta sepenuh waktu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya hari ini ingin sharing tentang satu kisah di Alkitab. Berbicara tentang hidup dalam anugerah Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita alami, apa yang kita harapkan, apa yang kita jalani, nggak seperti apa yang kita inginkan. Kadang di luar pikiran kita. Ada sebuah kisah di Alkitab. Di dalam Markus 15 ayat 21, saya bacakan, saudara. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi di ayat ini jelas dikatakan ada seorang yang namanya Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Baru datang dari luar kota, nggak tahu apa-apa. Nggak kenal Yesus. Baru datang aja, baru lewat jalan itu, mungkin pada waktu ngeliat rame-rame orang, melongo dikit ini ada apa nih? Apes, saudara. Tiba-tiba dia dipanggil sama prajurit. Sini kamu. Waduh, saudara, bayangin. Dia nggak kenal. Dia pasti nolak. Dia pasti banyak alasan. Dia pasti berkata, aduh, kok saya?
Saudara, mungkin hari itu Simon berkata, aduh nasib gue sial sekali ini. Kenapa aku yang disuruh bantu orang ini, siapa nih? Yang udah berlumuran darah, kotor, hancur, lebur mukanya. Aduh, ini konyol nih. Masa harus dimikul salib? Saudara, Simon pasti memiliki respon yang berkecamuk dalam hatinya, saudara. Karena hari itu Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing, ada kalanya, saudara, Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Hanya memang caranya bukan dengan cara kita, saudara. Ketika Simon akhirnya dengan terpaksa, sekalipun dia nggak kenal, dia memikul salib Yesus. Saya percaya, saudara, sepanjang perjalanan, ia melihat Yesus di sampingnya, memikul bareng. Tidak ada keluar kata-kata cercaan. Dan saya pasti membayangkan, Yesus nggak mungkin nggak ngomong, saudara, sama Simon. Pasti juga ada sepatah dua patah kata lah, saudara, yang diomongin pasti. Karena saya tahu, saudara, hari itu ketika perjalanan memikul salib sampai ke Bukit Golgota, saudara, itu satu perjalanan yang sangat historikal, mengubah kehidupan Simon, saudara. Orang asing, orang dari luar kota, orang yang nggak kenal siapa Yesus, saudara. Hidupnya pas mengalami jamahan kasih Tuhan. Terlebih lagi, saudara, ketika ia menyaksikan peristiwa Yesus ketika disalib di atas Bukit Golgota. Ketika Yesus mati, sesuatu yang besar terjadi hari itu. Simon pasti tidak akan pernah melupakan momen itu, saudara. Itulah sebabnya Roma pasal yang ke-16, saudara, ayat yang ke-13. Berkata demikian, saya bacakan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Tadi dalam Markus dikatakan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Saudara, di Roma 16 tercatat bagaimana Paulus, saudara, memberikan salam, hormat kepada ibunya Rufus, saudara. Kepada keluarga dari siapa? Dari Simon. Ini menarik sekali ketika saya merenungkan kisah ini. Saya ingat diri saya di masa yang lalu. Saya hancur hidup, saya berantakan. Karena saya nggak punya ayah yang siap memikul salib. Yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya bilang sama anak saya hari ini, hidup kalian aman, nak. Karena papamu akan terus memikul salib Kristus. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang papamu alami di waktu-waktu yang lalu, kamu nggak bakal ngalami. Karena papamu sudah lahir baru. Papamu cinta Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya hari-hari terakhir ke depan, Tuhan mau setiap kita jangan sampai kendor. Sekalipun mungkin Bapak Ibu masih belum sempat untuk bisa beribadah onsite, tapi saya bersyukur teknologi tidak menjauhkan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu tetap beribadah secara online, lewat Zoom, lewat YouTube dan sebagainya. Tetap kita membangun tali kasih di dalam ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita kendor, saudara. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya merenungkan hari-hari ini, apalagi ya, saudara, di tengah keadaan pandemi ini, apa sih yang bisa membuat kita kendor? Kalau kita nggak punya semangat lagi, biasanya keadaan akan membuat kita kendor, saudara. Salah, duka cita akan membuat semangat kita semakin pudar, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara, saya nggak tahu ya di Tangerang seperti apa, tapi kalau di Batam ini fenomena juga terjadi. Karena alasan pandemi, lalu alasan juga perusahaan-perusahaan ada yang melarang untuk pergi gereja, dipantau, saudara. Ada orang-orang tertentu yang perusahaannya itu larang, luar biasa ya. Ke pasar boleh, ke mall boleh, tapi ke gereja nggak boleh. Wow, luar biasa. Hingga akhirnya orang-orang tersebut, saudara, membangun sebuah kebiasaan baru. Kalau iman mereka nggak kuat, iman mereka nggak semangat,
Udah, hari Minggu dihabiskan untuk apa, saudara? Untuk goes, untuk hangout. Bayangin orang kalau sudah pergi main sepeda, itu nggak kurang dari 6-7 jam, saudara. Belum nongkrongnya dan sebagainya. Dan ini jadi satu hal yang terjadi di hari-hari ini. Ini yang harus kita terobos. Itulah sebabnya saya bersyukur sekali setiap hari Sabtu di GBHOG ada doa malam, Bapak Ibu tetap bersekutu. Tetapi ada banyak mungkin orang-orang di luar sana yang terus harus kita layani, yang harus terus kita kejar. Kita terus ajak mereka, ayo, jangan sampai kamu makin terhilang, terseret dengan kenyamanan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai api kita pun juga semakin pudar. Ketika api udah semakin pudar, maka sulit, saudara, untuk kita bisa menyalakan lagi. Makanya penting sekali hari-hari ini kita tidak keluar dari komunitas. Makanya di wadah kita ada KUL, saudara. Saya bersyukur juga, saya di Batam juga sebagai kadep KUL, saya terus mau mengencourage mereka. Di kami masih ada yang onsite, ada yang online, rata-rata masih online. Kalau KUL, kalau di rumah, masih belum banyak yang berani untuk onsite. Sekalipun beberapa perumahan sudah memperbolehkan warganya untuk ada ibadah, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetap kita pantau, saudara. Nah, ada banyak kesaksian-kesaksian di KUL, saudara. Luar biasa. Ada satu orang kemarin bersaksi. Kita kumpulin sekarang kesaksian-kesaksian, saudara. Dan betul apa yang terjadi, saudara. Apa yang Alkitab menggenapi firman-Nya, saudara. Bagaimana dikatakan Tuhan membuat perbedaan bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Tuhan sedang menyatakan perbedaannya. Saudara, kami sedang melihat hari-hari ini, kita sedang kumpulin kesaksian-kesaksian ini, saudara. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini yang sedang Tuhan bangkitkan. Hari-hari ini, saudara. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita harus terus nanti memikul salib Kristus. Kita harus melayani Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita pasti aman, keluarga kita juga pasti aman. Ya. Yang berikutnya, saudara, kita juga mengubahkan sekitar kita. Mengubahkan sekitar kita, kita menjadi seorang orang percaya yang membawa dampak di rumah kita, di pekerjaan kita, di lingkungan tempat kita berada, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya punya kesaksian terakhir, saudara. Saya baru kehilangan seorang aktivis pengerja di tempat pelayanan saya. Setelah 1 bulan berjuang di ICU, dia mengalami tumor di batang otak, tapi dia nggak sempat sadar, langsung dia koma, jadi nggak sempat dioperasi. Ini jadi satu beban buat saya, karena waktu bulan lalu ketika dia masuk ICU, waduh, kita cukup terpukul hebat. Dan pada waktu dirujuk ke sebuah rumah sakit, itu cukup jauh dari kota. Rumah sakit pemerintah yang cukup jauh. Waduh, ini gimana ini? Di ICU dan istrinya ada sama anaknya 2. Anaknya sepantaran anak saya masih SMP, 1 kelas 6. Waduh, saya bergumul gimana nih? Saya coba kumpulkan kekuatan di pelayan-pelayan saya, saudara. Lalu saya bilang sama pelayan-pelayan saya, saatnya kita lakukan kebaikan untuk keluarga kita yang sedang memiliki masalah saat ini. Dan saya bilang sama mereka, memang ini masa pandemi, tapi sekali lagi saya tanya sama kalian, siap nggak kita lakukan perbuatan baik nih? Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan nih. Oh iya, Pak, siap Pak. Saya bilang sama mereka, siap nggak? Saya gilir, tiap hari kita harus ada yang pergi ke rumah sakit. Kita harus kunjungan, kita harus doakan 10 menit aja. Bawa makanan, jauh tapinya memang saya bilang. Mau nggak? Saudara, saya tahu, karena Tuhan yang suruh, saya tahu saudara Tuhan juga jamah para pengerja saya. Dan mereka, saya bersyukur sekali, tidak ada satupun yang nolak, saudara. Saya tahu bukan karena mereka takut, enggak, karena saya berdasarkan kasih melayani Tuhan bersama dengan mereka. Kita we are family. Kita based on family. Bayangin di masa sekarang,
Orang pasti takut pergi ke rumah sakit ya. Pasti takut. Tapi kalau kita nggak ada, ini pengerja saya bilang. Ini pengerja kita, bukan orang tuanya. Kita hanya saya bilang, kita perlu. Oh ya, dan saudara singkat cerita, kita buatin grup khusus, dan kita atur schedule. Pada waktu hari pertama kita kunjungan, saudara. Lalu ibu ini bilang, Pak Gembala, Pak boleh nggak Pak, kalau ada satu orang yang bisa nemenin di sini, untuk nemenin kalau ngambil obat dan sebagainya. Saudara tahu, itu di rumah sakit tempat tidurnya si keluarga pasien, si ibu ini, ada di sebuah tempat sangat gelap sekali. Waduh, saya bilang ini nggak layak sekali. Banyak nyamuk dan sebagainya. Dan rumah sakit itu, saudara, nggak rame, sepi. Ya karena kalau yang untuk perawat-perawatan bukan di rumah sakit, itu di rumah sakit yang lainnya. Di depan ruang ICU. Waduh, saya bilang, saya berdoa, saya bilang, nanti ya, saya berdoa sama Tuhan, saya tanyalah semua orang siapa yang bisa bantu. Saya coba tanya, saudara, siapa yang bisa nemenin? Lalu teman-teman saya bilang, siapa yang bisa Pak? Mau nyari wanita nggak bisa. Dan saudara, saya tahu lagi-lagi ini Tuhan yang suruh. Waktu satu kali pada saat saya lagi kerja sama gembala Ryan saya di atas, kami lagi bangun tempat untuk greenhouse, hidroponik, dan sebagainya. Saya ngobrol sama teman saya, orang pendeta juga, bro, saya butuh bantuan. Ada nggak ya satu orang yang bisa nemenin pengerja saya di rumah sakit yang sedang di ICU untuk nemenin ngambil obat dan sebagainya. Dan spontan teman saya bilang, ada. Di rumah ada tuh si Tommy. Ini nomor teleponnya, telepon aja. Dia biasa tuh, kadang-kadang dia mau tuh nemenin orang sakit, dia pasti mau. Wah, saya bilang, oke. Saya turun ke bawah, saya telepon dia. Langsung dia merapat ke gereja. Siap Pak. Dia datang ke gereja, dan saya tanya, Tom, siap Tom? Saya kasih tugas misi kamu nemenin ada pengerja saya di rumah sakit. Oh siap Pak. Kapan mulai Pak? Sekarang Tom. Siap. Wah, saya kaget sekali, saudara. Karena apa? Saya tahu itu caranya Tuhan, saudara. Saudara, singkat cerita, ini si Tommy, saudara, 1 bulan penuh dia tinggal di rumah sakit, saudara. Hanya tidur di bawah karpet, si ibu tidur di atas, ada kursi. 1 bulan penuh menemani, saudara. Mereka semua sehat, kami semua sehat. Dan minggu lalu, saudara, memang Tuhan panggil dengan cara yang ajaib. Tuhan kasih kesempatan. Dokter udah bilang, harusnya yang koma-koma kayak gini, ini hanya bertahan paling lama seminggu. Ini dikasih sebulan. Saudara tahu, selama sebulan, yang memberikan kebaikan hati kepada Bapak ini, saudara, begitu banyak. Dan kemarin pun di pemakaman yang hadir kurang lebih, saudara, dari rumah duka 2 hari itu, saudara, ada kurang lebih 1.000 orang, saudara. Saudara bayangin, di tengah masa-masa sukarnya, saya tahu, saudara, ketika kita menyatakan kebaikan pada orang lain, saudara, hari-hari ini Tuhan pasti bicara sama kita. Saudara, kita jangan tunda-tunda. Ada kalanya kita bisa langsung lakukan secara langsung, ada kalanya kita bisa hubungi, ada kita bisa lakukan banyak hal, saudara. Hari-hari ke depan, ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Kita perlu saling mengingatkan diri satu dengan yang lainnya. Kita jangan terpisah satu dengan yang lainnya. Tetap kita saling care, saling unity, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Saya berdoa agar Bapak Ibu, hamba-hambanya yang ada di GBI HOG, pengembalaan Bapak Pendeta Aldi Rohadi, tetap semangat melayani Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah kasih Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Tetap semangat, jangan kendor, tetap kita bangun hidup di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Hamba-Mu boleh sharing Tuhan, baik itu kesaksian, dan juga Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan apa yang boleh hamba sampaikan, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang hadir pada pertemuan Zoom doa malam pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Audi, bersama dengan staf penggembalaan, semua pengerja, jemaat Tuhan, gembala-gembala kul, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan.
Di tengah masa pandemi, kami percaya Tuhan, Kau buat mukjizat di gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan dan kami sembah. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, saya kembalikan. Shalom saudara, ingatkah saudara akan kisah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser? Tuhan Yesus memperhatikan persembahannya dan mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya. Berbahagialah kita yang memberi, bahkan yang memberi sekalipun dalam kekurangan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS yang ada di samping saya atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau saat ini kami memberikan persembahan, kiranya berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi berkat Tuhan, untuk mereka yang memerlukan pertolongan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom guys, jangan tunggu nanti buat bertumbuh. Ayo join ibadah youth via Zoom hari Minggu jam 2 siang. See you guys. Jagoan cilik, ayo terus beraksi bersaksi. Biar gak kendor, ikut ibadah JC hari Minggu jam 4.30 via Zoom. Ditunggu ya. Doa pagi untuk persiapan doa keliling setiap hari Rabu jam 7 pagi via Zoom. Mari kita satukan hati kita dan melihat tuaian terjadi atas wilayah kita. Kami mengundang Bapak Ibu dalam ibadah Next Generation of the Third Pentecost tanggal 21 Oktober 2020 pukul 8 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Devi Hutapea. Mami, Papi, mari ajak anak-anak buat Cool Kids hari Sabtu jam 4 sore via Zoom. On fire! Cool Online GBHUG diadakan setiap Jumat pukul 7 malam via Zoom. Mari Bapak Ibu bergabung bersama dalam Cool ini. Ibadah doa malam tanggal 24 Oktober 2020 akan diadakan pada pukul 7 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Andreas Nugroho. Mari kita perlengkapi diri kita dan jaga roh kita tetap menyala-nyala menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam, mewakili jemaat GBI HUG, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Setia Budi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak berlimpah. Akhiri doa malam ini dengan doa syafaat. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Oh Rabaya, Rabaya, Rabaya. Bapak, di tahun dimensi yang baru ini Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji dan layaklah Engkau ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu ya Tuhan, biar menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Dan kami semua diurapi ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang Engkau utus malam hari ini ya Tuhan, yang berkati kami dengan firman. Pastor Setia Budi, mari Bapak Ibu, kita akan tangan kita berkati hamba-Nya. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Bapak, biarlah berkat dan anugerah-Mu Tuhan tetap berlimpah-limpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, setiap panah api si jahat ya Tuhan yang mengarah kepada hamba-Mu ya Tuhan, saya patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau ya terus yang memimpin hamba-Mu ya Tuhan. Engkau terus yang menuntun ya Tuhan. Engkau juga yang terus memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan kedua belah tangan hamba-Mu ya Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan.
apapun yang menjadi keinginan hati dari hamba-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, biar Engkau yang menjawabnya ya Tuhan, dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk penuaian yang terbesar dan yang terakhir, di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan, berkati istrinya ya Tuhan, berkati kedua anaknya ya Tuhan, dan biarlah Tuhan keluarga ini ya Tuhan, semakin Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Bapa, kami juga berkati ya Tuhan, gembala pembina kami ya Tuhan. Bapa, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan, turun atas hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan, membawa api Pentakosta ketiga Tuhan, dari Indonesia ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Bapa, berkati juga Tuhan gembala rayon kami ya Tuhan, dan dua wakilnya ya Tuhan, gembala ranting cabang dan gembala-gembala kul ya Tuhan, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu ya Tuhan, untuk membawa banyak orang menjadi murid-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan. Kami mengatakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia ya Tuhan. Setiap upaya ya Tuhan untuk memecah belah bangsa ini ya Tuhan, melalui demo atau melalui apapun ya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, biarlah setiap upaya penyelesaian ya Tuhan, COVID-19 ya Tuhan, Tuhan, kami percaya dan kami perkatakan Indonesia sembuh ya Tuhan. Indonesia pulih dari COVID-19 ya Tuhan. Juga upaya untuk menyelesaikan ya Tuhan krisis ekonomi ya Tuhan. Boleh Engkau buat berhasil ya Tuhan. Dan kami berkati ekonomi Indonesia ya Tuhan. Kami berkati perusahaan-perusahaan kembali dibuka ya Tuhan. Kembali berkati biarlah usaha-usaha dibuka ini Tuhan, boleh membuka kembali lapangan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami di Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati presiden ya Tuhan. Tuhan berkati wakil presiden ya Tuhan. Tuhan berkati kepala-kepala daerah ya Tuhan. Pakai Tuhan Bapak para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, biar membawa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami mengalami revival ya Tuhan. Bangsa kami mengalami penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Bapa, kami ada di era Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Era penuaian yang terbesar ya Tuhan. Dan era boleh dicurahkan Roh-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dan boleh dicurahkan Roh-Mu menyeluruh atas bangsa-bangsa, atas suku-suku bangsa ya Tuhan. Boleh penuaian yang terbesar terjadi ya Tuhan, atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Terutama dibangkitkannya 5 generasi, terutama generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi Yeremia yang takut akan Engkau ya Tuhan. Yang hidup dalam kekudusan, tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan. Yang bergerak memenangkan jiwa ya Tuhan. Boleh terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di House of Grace ya Tuhan. Yang hari-hari ini kalau ada yang mengalami tekanan ya Tuhan, dalam masalah ya Tuhan, masalah ekonomi ya Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Yang hilang pengharapan, berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah secara online ya Tuhan. Berikan mereka semangat Tuhan, untuk menyelesaikan segala tugas dan juga segala Zoom online yang ada ya Tuhan. Boleh Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah segera ya Tuhan, datanglah segera ya Bapa. Maranatha, Maranatha. Mengakhiri doa malam hari ini ya Tuhan, kami akan berdoa seperti habis berdoa. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah.
Haleluya. Bapak, terima kasih buat ibadah doa malam kami yang boleh terjadi karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami melepaskan berkat buat hamba-Mu Pak Setiabudi ya Tuhan. Pakai dia jadi alat-Mu yang dahsyat. Kalau Engkau sudah pulihkan dia, Engkau sudah panggil dia, Engkau sudah bawa dia dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba percaya Engkau punya rencana yang besar ya Tuhan. Engkau punya rencana yang dahsyat. Pakai dia di pelayanannya dengan luar biasa. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat akan menyertai ya Tuhan. Sehingga nama-Mu selalu dimuliakan dalam kehidupannya. Berkati dimanapun dia berada ya Tuhan. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang dalam tekanan, dalam sakit, dalam masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Tuhan, melalui masa-masa berdiam diri, masa-masa disembunyikan oleh Tuhan, kami percaya Engkau sedang memberikan terobosan demi terobosan demi terobosan yang luar biasa. Umat mengalami terobosan sehingga ada sorak-sorai, ada sukacita, karena apa yang tidak pernah mereka pikirkan Tuhan sedang sediakan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan selesai dalam ibadah doa malam kami Tuhan, dan biar berkat-Mu menyertai kami. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan yuk. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini, sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, keluargamu, pekerjaan usahamu, anak-anakmu, kesehatanmu, pelayananmu, diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.